Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gado-Gado Jakarta. Sebenarnya kita udah nge-tag video ya. Udah nge-tag video udah sekitar setengah jaman loh. Ya 16 tambah 16 berapa tuh? Iya, Udah hampir setengah jam. Tapi ternyata suaranya nggak ada, teman-teman. Percuma aja. Wah. Jadi kita rekor ulang lah. Gitu. Jadi di sini gue kedatangan tamu spesial, teman spesial, lama nggak ketemu. Udah hampir berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun ya? Iya sih. 10 tahun lah ya. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas sebelumnya mungkin di channel Gado-Gado Jakarta pernah ngebahas bukan cara sih sebenarnya, kayak teman-teman ada yang punya vinyl tapi nggak punya alat. Nah, gue puter lah pakai jarum tuh. Waktu itu teman-teman bisa cek di video-video gue sebelumnya, di situ ada. Nah, ada beberapa temen atau netizen lah, bisa dibilang penikmat YouTube nanya, ada nggak sih bang alatnya yang nggak mahal? Nah, obrolan kita kali ini kita akan ngebahas masalah harga, kualitas, sampai segi apanya ya? Segi musik, suara. Oke. Kualitasnya lah. Kualitas. Ini teman-teman bisa denger nih. Ini lagu dari Liam Gallagher, Unplugged. Tapi ini lagu Oasis asli. Teman-teman bisa denger sendiri nih. Stand by Me. Nah, itu nih cuplikannya. Di sini juga ada lagu The Big Chill. Soundtrack film The Big Chill. Soundtrack film The Big Chill. Mungkin produksian tahun 83. Beberapa teman-teman kita nih mungkin ada yang tahu juga nih. Oh ya, pasti ya. The Big Chill. Atau bapak-bapak di sini yang lagi nonton. Iya, benar. Jadi ini namanya teman gua, Ade. Dia penikmat analog sih. Analog. Jadi peralihannya mungkin kalau kita flashback ke belakang itu dari mulai radio transistor, terus apa lagi ya? Kalau tape deck tuh sesudah tape deck itu zaman kaset sih ya. Zaman kaset ya. Berarti peralihannya itu dari mulai radio transistor. Radio transistor tuh yang FM dulu, RRI ya. RRI, terus dia beralih ke gramofon. Terus tape deck, kaset, Walkman gitu kan. Walkman, Discman, MP3, 2000-an pertengahan tuh MP3 tuh ya kan. MP3 sekarang apa ya, digital sih sekarang. Digital. Jadi teman-teman nggak usah perlu ragu nih untuk beli. Sebenarnya kita bukan promosiin ya. Bukan. Jadi kayak ya emang sesuai pertanyaannya teman-teman yang kemarin gitu, bahwa mereka punya vinyl dari misalkan dari orang tuanya dulu, kakek neneknya, mau muternya gimana, tapi ini kita bahas. Awal beli di mana nih? Dengan harga. Beli online sebenarnya, ada di Kamers tuh udah banyak ternyata. Gue juga baru ngeliat tuh di Kamers udah banyak, karena kan awalnya gue mau beli tuh waktu di Record Store Day kan. Record Store Day 2018. Biasanya gue kalau kesana tuh ke RSD itu cuma nyari kaset CD kan, karena kan sebelumnya emang suka kaset juga kan, kaset CD segala macam. Lagi lihat vinyl tuh, bener-bener gue pegang vinyl. Wah, enak juga kan merek vinyl ya gitu, tapi nggak tahu kapan. Nah, baru kesampean ya awal tahun ini lah. Berarti udah ada titik kejenuhan di kaset sebenarnya nih. Meskipun kaset masih pengen peralihan agak pengen nyoba aja. Ngikutin fase-fasenya perjalanannya. Betul, kaset tetap main, CD tetap ada. Nah, gue tambah lah ini hobinya nih, jadi pakai turntable sekarang. Nah, ini gue beli di Kamers di Tokopedia. Dengerin. Kali bisa di promosikan. Jadi jangan ragu untuk Tokopedia untuk di ke Gado-Gado Jakarta. Bisa. Nah, terus Tokopedia gue cari ada yang di Jakarta juga sih yang jual, untungnya jadi cepat pengirimannya. Ini harganya kisaran 1,4 kalau ini beli, tapi untuk kisaran turntable sendiri ada beberapa sih, tergantung spesifikasinya. Ya taruhlah 1,5 sampai 3 juta lah.
Nah untuk turntable yang kayak gini sendiri enaknya dia bisa namanya gue turntable ya, maksudnya dia lebih fleksibel, bisa bawa kemana aja, terus lebih murah juga, lebih simple, jadi nggak terlalu banyak makan ruang kan. Sama sekarang pun udah ada yang pakai Bluetooth. Jadi nanti bisa disambungin ke speaker aktif yang kan sekarang sebenarnya pakai Bluetooth kan ya, jadi tinggal sambungin aja kayak gitu. Nah kalau untuk gue ini ya, untuk portable yang ini gue nggak pakai Bluetooth. Kenapa nggak pakai Bluetooth? Biar gue dapat kesan klasiknya aja, lebih klasik maksudnya gitu kan, tanpa ada yang modernnya lah. Walaupun ini sebenarnya udah modern ya, tapi gue mau nyolek biar agak sedikit vintage lah. Akhirnya gue nggak pakai yang ada Bluetoothnya, jadi bener semuanya kabel gitu aja sih intinya. Untuk speknya sendiri sih ini menurut gue yang baru ngulik-ngulik turntable vinyl sih oke lah. Oke, masih ya untuk sekarang ini ya emang oke banget. Makanya banget ya. Untuk yang baru-baru mau main turntable sih saran dari gue sih cari yang jangan terlalu mahal-mahal dulu kan. Biasanya kan ada orang awal gue mau langsung ini. Jangan sih, kalau bisa kita kulik satu dulu. Kalau emang lu nanti ada dana lagi terus lu kurang puas sama yang ini bisa ngulik lagi gitu. Jadi yang terlalu wah gitu, tapi baik lagi sih gimana karangnya gitu. Kalau gue pribadi gue lebih baik dari yang standar dulu aja gitu. Ya meskipun mungkin ya teman-teman mungkin punya duitnya lebih, ya nggak ada masalah. Nggak masalah gitu. Cuman alangkah baiknya beli yang dari bawah dulu. Karena kita masih belajar, jadi dia lebih bijaksana aja sih kalau aku. Ya takutnya teman-teman beli yang mahal tapi kita akan menjelaskan RPM nih kan. Kadang yang mahal juga belum tentu bisa memutar RPM tertentu gitu kan. Nah tipsnya sebelum beli ini apa deh? Tipsnya sebelum ini yang pasti saya sebutin spesifikasinya. Udah gitu lihat nih, dia spesifikasinya ada apa aja sih, apakah ini pasti ada jarumnya, terus powernya gimana, sama speakernya apakah dia ada speaker bawaan atau di luar pakai speaker internal sendiri. Dan ini udah ada colokan jack untuk speaker ya? Betul, jack untuk speaker nih buat headphone, speaker juga bisa di sini, jadi ada dua lubangnya. Jadi pakai kabel aux bisa. Nah di turntable ini sendiri dia biasanya ada speednya, RPM sebutannya. Ada kecepatan putar. Ya, 33, 47. Nah, itu untuk apa sih? Jadi setiap kaset ini vinyl seperti ini nih ada tuh di penjelasannya diputar dengan RPM sekian. Setahu gua sih rata-rata 33 RPM paling banyak. Yang beredar sekarang tuh rata-rata 33 RPM. Ada juga 40 berapa ya? Kalau nggak salah 47, koreksi kalau nggak salah. 47. Jadi misalkan kasetnya nih RPM 33, tapi nyetelnya di RPM 47. Itu akan ngaco suaranya gitu. Mungkin kayak suara-suara chipmunk. Gitu kan gitu. Gitu kayak ini kayak video-video yang di rewind cepat di fast forward atau nggak di rewind gitu tuh kayak gitu nih gitu lah. Ya tuh sih ini lebih di situ, tapi balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau emang lu mau, gue mau pakai yang Bluetooth silakan, enggak juga nggak apa-apa. Itu sih garis besarnya sih itu. Ya cuman emang kalaupun kita pakai speaker eksternal mungkin suaranya juga kurang klasiknya, kurang dapat kan. Iya itu sih ibaratnya gimana ya, perjudian di situ sih. Kalau emang mau suara yang lebih wah ya harus pakai speaker emang, tapi kalau untuk yang coba natural aja dari sini langsung gitu, pasti ada perbedaan. Baiknya selera kupingnya gimana gitu, itu beda-beda. Kalau gue pribadi sih karena gue masih coba pakai speaker yang bawaan di sini, jadi gue masih enjoy banget pakai speaker bawaan. Tapi gue memang ada rencana mau pakai speaker yang luaran deh, jadi speaker luar coba kayak gitu gimana buat perbandingan aja nanti. Buat perbandingan untuk menikmati si original kaset ini tuh gimana perbandingan? Betul. Nah kita mau bandingin nih deh. Teman-teman pasti nanya suaranya gimana nih, Bang? Ya kan kita putar dari lagu yang ini juga ya, yang rilisan tahun 83. Ini 83, jadi ini soundtrack filmnya The Big Chill. Kalau ada yang nanya gue dapat dari mana, ini gue belinya di Bintaro Record Store. Bintaro Record Store ada di Sektor 9. Kalau lu penasaran bisa searching aja di IG-nya Bintaro Record Store. Ini gue dapat chip bergen. Jadi chip bergen tuh kalau
kayak setahu gue sih hampir di setiap tempat jual kaset itu ada yang namanya chip dirgen, itu kaset-kaset yang mungkin keminannya kurang atau mungkin kaset rijikan yang lompat-lompat lah gitu atau apa gitu sih. Atau memang bisa juga gue lupa jual nih, ada di gudang, bisa jadi gitu. Makanya ini kan udah robek gitu, tapi kalau kualitasnya masih oke kok. Ya. Coba kita setel. Jadi kita bandingin ya. Ini yang ada di sini, yang masih nempel di sini, ini kaset sorry, vinyl piringan hitam terbaru. 2020. 2020 yang ini. Nah, kita bandingin sama yang tahun 83. Kualitasnya kayak gimana teman-teman bisa dengar. Iya. Ini gimana nih naruhnya nih? Naruhnya ya jadi ini ada masuk sini aja. Oke. Ya. Sip. Nah, cara muternya saksi nih teman-teman. Kalau untuk yang gua baca tutorialnya sih, jadi lu masukin taruh kaset dulu di pemutar. Oh ya, sebelum itu gua mau ngasih tahu dulu. Pasti lu nanti kalau mau beli vinyl nanti ada ini coba bukain yang ini coba. Oke. Nah, ini fungsinya untuk misalkan kan vinyl tuh ada berapa jenis, ada ukurannya. 7 inch, 10 sama 12. Nah, ini untuk pemutar yang kalau punya vinyl ukuran 7. Mungkin teman-teman nggak tahu nih maksudnya inch ini di diameter vinylnya. Diameter ini seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Nah, jadi diameternya itu lebih kecil. Nanti kalau itu tinggal taruh sini nih, kemudian tinggal taruh pemutarnya. Misalkan waktu-waktu ada yang 7 inch ya. Nih. Taruh sini, nanti tinggal taruh piring hitamnya. Nah, yang untuk tujuan sendiri, setahu gue sih karena gue baru sih. Jadi yang gue baru lihat itu ada band lokal Bangku Taman itu dia vinylnya 7 inch tuh, ukuran 7. Berarti dia kalau dipasang yang tadi, dia agak sedikit ngangkat ya? Iya, betul. Oke, nanti kita taruh kaset ini. Nah, ini kita on. Nah, ini lagu dari The Big Soundtrack The Big Chill. Oke, ini kita turunin. Klasiknya lagi apa sih? Klasik dapat. Dan ini bukan rekayasa, emang keputer beneran. Nggak pakai Spotify. Apapun itulah. Mungkin ada yang juga mungkin ya. Lu kenapa dengerin banyak vinyl nggak pada suka, sekarang udah Spotify udah ada kan? Nah, ini soalnya ya. Nah, mungkin ada yang nanya gitu buat perbandingan. Kalau gue pribadi buat perbandingan, oke lah pakai Spotify ya. Emang anak simpel pakai handphone, pakai earphone atau apalah. Tapi karena gue udah suka kas dari udah lama, jadi gue harus pegang fisiknya nih. Harus ada fisiknya yang gue pegang gitu. Ya, meskipun emang sah-sah aja untuk kita dengerin di handphone, karena memang tingkat mobilitas orang berbeda-beda mungkin. Nah, emang ini cocok untuk kita santai. Betul, makanya gue punya kalau gue pribadi gue punya dua opsi. Misalkan kalau berangkat kerja di motor pakai Spotify, kalau di rumah gue santai ya gue langsung nyetel ini, entah ini atau kaset. Kaset ya. Intinya sih kalau di rumah pasti gue pakai ini sih fisik sih, kaset atau vinyl atau apa. Dan ya kita yakin juga nih teman-teman subscriber ada beberapa yang memang koleksi ini, tapi mungkin itu turun temurun. Ya alatnya ini teman-teman. Jadi nyari alatnya ya, playernya. Jadi nggak perlu khawatir lagi bahwa alat pemutar piringan itu mahal atau susah. Ya meskipun teman-teman punya, wah nanti spare partnya mahal dong bang. Enggak. Kalau spare part tuh ya standar lah harganya. Untuk paling banyak nanya, masih ada yang jual? Masih banyak banget yang jual spare partnya atau apa gitu, masih banyak kok. Dan nggak cuma offline, online pun ada. Online banyak ya. Justru sekarang di e-commerce tuh lebih banyak banget. Jadi variannya pun benar-benar melimpah. Iya, karena pun sekarang kayaknya band-band sekarang pun kalau rilis kayaknya ada juga yang beberapa kali kan rilis fisik kan, entah itu vinyl, CD atau kaset kan. Karena memang ya yang gua baca dari beberapa sumber gitu deh yang gua pelajari, kelebihannya si vinyl ini yang pertama memang dari segi kualitas keluar semua, tidak semua aransemen. Dan yang kedua adalah susah untuk dibajak. Betul. Itu. Jadi
ya sebisa mungkin hindari yang berbanyak pelajaran. Ya meskipun itu bukan ranah pembicaraan kita, nanti orang lain lah itu yang berhak membicarakan itu gitu. Dan di sini kita ya seperti ini nih, untuk menikmat aja. Nah ini teman-teman bedanya yang lama, nanti kita putar yang baru ya, kualitasnya seperti apa. Ini kalau nggak salah lagu yang dibawain pernah sama Celine Dion kalau nggak salah di cover. Pernah. Enak tuh santai buat ngopi. Buat anak-anak senja nih pasti. Masih. Sambil ngopi ya kan. Ini kopinya udah habis nih teman-teman. Jadi nanti kita bikin lagi. Nah oke. Teman-teman pasti sebelum kita sambungin ke J kali ya deh. Nanti kita bandingin dulu dengan yang terbaru. Ini kan masih ada kersek-kerseknya, noise lah bahasanya, karena memang ini dari tahun 82. Nah sedangkan yang baru nanti perbedaannya kita lihat sendiri. Kita putar deh yang baru. Jadi hindari memegang jarum. Iya, hindari. Karena takutnya itu kotor-kotor. Ini coba gua pasang ya. Oh itu dia. Pasang. Sebenarnya gua agak takut sih megang vinyl tuh. Apa? Kayak megang CD gitu kan, nggak boleh kena ceplakan tangan kan. Ini dari kertas ya? Dari kertas. Nah, ya. Nah ini kita bandingin dengan yang terbaru. Ini album dari ini Unplugged-nya Liam Gallagher. Oh ini dia. Jadi solo ada beberapa lagu Oasis juga sih yang diulang sama si Liam Gallagher. Ini jadi ngeteknya sendiri 2019 kalau salah di Hull sana di Royal Albert kalau salah. Terus di Unplugged kan kita yang terkenal tuh ini ya Nirvana ya. Nah ini ada Unplugged-nya Liam Gallagher. Ya dirilisnya harga berapa harga? Harga kemarin 500-an, 500.000. Segitu ya. Ya mungkin kalau emang untuk penikmat banget, ya menurut gua memang harga pun nggak jadi masalah gitu. Karena emang ya sesuai dengan yang kita mau. Iya, gitu. Udah puas. Ya gue sih puas sih dengan harga segitu. Dan kita nggak cuma ngomongin yang mahal aja, yang murah, yang terjangkau pun banyak. Banyak banget. Jadi buat teman-teman juga jangan. Apalagi yang lokal-lokalan tuh kayak kemarin terakhir The Brothers kan ngeluarin single juga kan ya, yang ngabir loh kan. Nah enaknya ini ya kayak beli fisik biasa. Lu pasti dapat banyak. Iya. Kalau di kaset mungkin dapat lirik ya. Nah karena gue suka ngeliat dia produksinya di mana, produsernya siapa, produser lagu siapa. Makanya gue lebih suka fisik di situ, jadi bisa ngeliat informasinya lebih dapat lah. Kita coba colok aja kali. Boleh. Ini dia. Nah, ini teman-teman keluar dari speaker eksternal ya. Ini suaranya agak bersih dari yang betul. Karena ini rilisan baru. Teknologi juga baru kan, maksudnya teknologi beda sama tahun-tahun ya, jadi lebih mungkin saat mixingnya atau apa. Teman-teman ini kan pasti dia nyolok ke speaker out dengan alasan gue mau denger bassnya nih bang. Kayaknya ini akustik ya. Ada nggak yang ada bassnya? Ada nih, kita ada yang Weezer aja ya. Oke. Ini nggak ada bassnya bukan karena speakernya, karena akustik. Noise-nya hampir nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Emang ngaruh juga sih kalau produksian kayaknya. Alatnya mungkin ya. Alatnya. Mau cobain? Cobain. Matinya gue masih belum ngerti. Ini kita akan setel dari Weezer. Weezer yang 2 album.
akustik. Nah teman-teman mau denger bassnya kita ganti. Sini coba gue masukin. Nah, ini teman-teman. Kalau emang mau lebih ngebass lagi pakai mixer. Betul. Dan ini sih menurut gua udah lebih dari cukup ya kalau. Udah sih, maksudnya kalau untuk rumahan ya. Untuk rumahan dan apalagi cuma di kamar sih, wah udah mewah menurut gua ya, udah bagus. Dan emang gua dengerin Weezer mungkin di handphone gitu ya. Spotify. Dan emang suaranya nggak sebegitu keluar kayak Fanny. Oke, kita coba dari soundtracknya The Big Chill. Oke, ini dia. Teman-teman bisa bandingin nih. Musik awal-awal ya? Iya benar. Karena ya wajar karena alat perekaman dulu mungkin tidak secanggih sekarang. Meskipun memang vinyl itu identik dengan analog gitu kan. Enak teman-teman. Ditemenin kopi, ya. Ini sore ya. Sore. Malam-malam juga kalau sepi kayaknya asik banget. Mungkin ada yang punya kaset Waljina. Nah, itu Jawa-Jawa tembang Jawa. Waljina bisa. Ini bumbu apa lagi gua kalau yang bumbu tuh asik lagi tuh. Terus siapa lagi tuh? Kayak irama-irama Nusantara ya. Irama Nusantara. Pokoknya lihat tuh Irama Nusantara juga ini dia pastinya parah-parah, dia kan ensiklopedia. Dia kan arsip-arsip musik-musik Indonesia. Benar. Terus apalagi tuh banyak Tiga Darah ya. Tiga Darah bisa yang baru sekarang. Baru sekarang. Pokoknya kalau mau yang santai-santai sih asik. Asik. Karena emang ya sebenarnya musik lama tanpa ada noise kayaknya bukan musik lama kalau untuk vinyl. Kurang. Kecuali mungkin dia di remaster gitu atau reissue. Kalau reissue jadi udah nggak stok lagi terus stok lagi sama reissue. Ada kalau tahu Oasis ada yang reissue juga, dia ada beberapa single, jadi enggak semua vinyl nih yang satu album gitu, enggak, paling di beberapa single doang gitu. Biasanya satu muka ini, gue nyebutnya satu muka deh. Satu muka ini berapa lagu deh? 3-5 lah. 3-5 lagu. Kayak ini misalkan ini kan ini ada 5 lagu. 5 lagu, oke. Ya gue pernah lihat ada yang kecil kan? Ya, itu bisa juga diputar di sini. Bisa, yang tadi gue sebut. Kalau kecil itu lo harus pakai adapter yang tadi gue sebutin. Oke, yang kecil itu ya. Nah, kalau ini kan kita tadi ngeluarinnya kata cuma satu-satu. Dan kalau yang Oasisnya ini yang album pertama, Desert Baby dia ada dua kaset. Jadi dia kalau Platinum ini dia ada side A, 1, 2, 3, 4. Oh. Jadi dia ada dua kaset nih, ada 2 vinyl. Oh, ada 2 vinyl. Ada 2 vinyl. Gitu. Kalau sekarang nih 1, oke, 2, jadi totalnya ada beberapa sisinya. Ada 4 sisi jadinya. Betul, satu kepingan itu 2 side ya. Iya betul. Dua muka. Kalau CD kan cuma satu kan. Ya. Kalau ganti side A-nya pun ganti kaset. Nah, kan dari A ke B kan cuma putar balik doang. Nah, gue kenapa suka fisik dan lagi alasan gue suka ini artworknya kayak fotonya. Iya. Terus, nah karena gue suka kepo kan sama ini nih produksinya siapa gitu. Itu lebih ke situ sih kalau gue. Kenapa gue masih nyimpen fisik sampai sekarang? Dan untuk dipajang juga enak ya. Iya benar. Jadi ya lu sebagai hiasan rumah, hiasan kamar. Dan bisa didengar juga gitu kan. Karena sih gue hobi jangka panjang menurut gue sih ini. Iya benar. Yang ini cara ngerawatnya aja sih. Iya. Nah, untuk perawatan susah kan ya? Karena kita udah membicarakan tapi emang video tadi itu nggak ada suaranya makanya kita record ulang. Nah untuk perawatan sendiri sih kalau
pengalaman gue sih nggak susah sih, cuman yang penting sih kalau pakai urapin ulang lagi. Nah yang penting nih jarumnya juga jangan sampai kayak biasanya kan karena kan dia pasti yang sering digunain kan ini kan bagian ini kan. Jadi sih bersihin aja sih, kayak kalau finalisnya kalau bersihin biasanya kalau gue pakai tisu atau enggak ada yang jual juga tuh dia kayak sikat gitu, jadi dia kaset diputer dia akan kayak nyapu debunya gitu aja. Itu sih simpel kok, karena emang ini barang simpel tuh kayak bisa bawa online, jadi perawatannya menurut gue simpel. Ya kalau teman-teman mau beli yang klasik lagi ya sekalian gramafon itu bisa juga. Biar lebih dapat vintage-nya lebih wah gitu, lebih puas gitu. Cuma ya minusnya mungkin gramafon nggak bisa dibawa ke jack eksternal. Gitu aja. Nah, ini lagu teman-teman pasti tahu sih. Jadi kayak gini aja tuh udah bisa dipajang, orang lihat kalau ada tamu atau teman-teman main kayaknya wah asik nih. Makanya gue kalau naruh kaset sih karena gue belum punya tempatnya, kaset tuh di kamar cuma gue taruh atas doang jadi orang bisa ngeliat lu beneran ini ya. Maksudnya lebih punya banggaan aja. Kalau gue di zaman digital sekarang, tapi gue masih berusaha buat nyimpan yang rilisan fisik kayak gini lah ya. Next mau kalau lu gua tanya nih, misalkan ada nggak sih barang-barang updatean untuk si turntable gini? Barang updatean maksudnya? Misalkan taruhlah kayak sepeda. Kalau sepeda gua mau pasangin keranjang upgrade gitu ya. Upgrade. Kalau untuk turntable apa itu? Turntable sih kalau gue paling lebih ke speaker sih. Lebih ke speaker atau ampli atau apa gitu biar suara lebih keluar itu aja sih paling untuk upgrade-nya ya. Ya paling kalau upgrade yang lebih lagi ya paling yang mau ada Bluetooth ya ganti baru gitu mungkin ya. Karena kalau gue sih dia tuh speknya udah segini aja nih. Nggak bisa upgrade atau apa gitu, paling ya upgrade di suara, di sound. Karena kan kita dengerin lagu ya, musik paling kan pengen sound yang lebih wah kan. Itu aja sih paling upgrade-nya di speaker, ampli atau apalah. Atau yang mungkin ada beberapa alasan teman-teman yang menggunakan speaker eksternal untuk dengerin rame-rame gitu, yang butuh powernya lebih gede. Kan lagi di acara mana gitu. Nah ini nanti satu-satunya ini kayak barang yang bakal gue putar juga nih nanti misalkan temen gue ada yang minjem acara apa-apa, ya gue siap buat ngasih pinjem sih. Kayaknya mengasik tuh lagu-lagu ini. Kayak buat reunian, misalnya COVID udah kelar nih mau reunian, gue mau dengerin lagu biasanya pakai speaker atau handphone nih. Kalau handphone ya kurang kan, menurut gue sih kurang kan. Tapi ini itu sih lebih dapat aja. Ya karena yang minusnya di handphone, mungkin kita nggak membicarakan aplikasi yang berbayar ya, yang gratis-gratis dulu mungkin karena udah banyak kompresannya. Jadi di kuping juga aransemennya tuh nggak keluar semua. Benar. Kurang original. Nah ini teman-teman bisa denger nih, aransemennya keluar semua dari mulai saksofon, gitar, drum, semua instrumen pokoknya keluar. Semua instrumen keluar. Yang gue suka ini sih dari lagu-lagu yang ini noise-nya itu sih. Kayak perpindahan dari lagu satu ke lagu dua tuh. Nah itu sih, itu kayaknya gimana? Luasnya kalau dengerin itu. Ada kebanggaan tersendiri. Ada betul. Ya sama kayak lu misalkan lu suka hobi apa, lu punya bangga kan? Iya benar. Nah ini bahkan gue nih hobinya, gue suka musik ya, gue coba buat ngalurnya ke sini ke fisik kayak musik, baju atau apa, merchandise. Nah untuk update alat-alat turntable ini dengan berbagai vinylnya, apa yang belum kesampaian dari lu? Apa lu mau upgrade pemutarnya? Kalau untuk playernya gue enggak sih kayaknya enggak gue masih ada di sini dulu. Iya yang ini dulu, yang ada dulu aja gue pakai sambil satu waktu misalnya gue mau upgrade, mau nyoba sesuatu yang baru lagi mungkin ya. Kali nanti gue upgrade ya speaker sih. Ini kan gue masih suka pakai internal ini soalnya speaker masih oke lah. Bawaannya masih bagus sama ya nambah ini kaset vinyl kira-kira ditanam buat tambahin gitu. Dan catatan juga buat teman-teman awet ya,
ini awet. Barang awet, paling yang aus ya jarum lah pasti. Jarum ya betul. Jarum pasti, dan itu jarum pun mungkin cepat haus atau cepat agak ya rusak lah katakan, karena si perawatan vinilnya ini yang kurang. Perawatannya ya sama pemakaian sih. Semakin kita sering gunain kan, semakin ya kayak motor aja kan kita gunain, butuh servis kan ya, kayak gitu aja sih. Berarti ada tipikal kualitas jarum dong? Ada sebenarnya. Ada ya. Ada. Kalau untuk kualitas detailnya gue kurang tahu seperti apa, tapi yang pasti sih kalau gue pribadi kalau mau lihat si jarumnya itu agak kayak kendor atau apa, terus gue ganti sih. Berarti ya di sini konteksnya adalah kualitas jarumnya, berarti kesimpulannya antara awet atau enggak awet. Iya betul. Oke. Middle. Ya teman-teman nggak usah ragu deh. Kalaupun emang wah jarumnya udah nggak ada bang yang jual. Banyak banget. Murah-murah sekarang. Murah. Udah banyak di e-commerce, banyak di Instagram apalagi. Pokoknya kalau mau cari Instagram pakai hashtag aja, jual beli vinyl, jual beli turntable, atau apapun itu. Kalau di e-commerce tinggal ketik aja turntable, pasti keluar deh. Balik lagi kita nggak di endorse Tokopedia nih. Enggak. Tapi ya mudah-mudahan Tokopedia ngelirik sih. Betul ya kan. Jadi bisa lah masuk. Bisa masuk ke sini. Jadi nih teman-teman. Jadi itu aja sih review dari kita ya. Paling ya, sama paling tipsnya kalau mau beli turntable ya bisa coba kulik sih pedagangnya aja, kita bonus apa gitu. Kalian aja bisa dikasih bonus, siapa tahu dapat vinyl gratis dari si sellernya kan? Iya benar. Kita nggak ada yang tahu. Dan ya teman-teman juga nggak perlu takut. Wah kalau misalkan gua kalau nanya offline gue takutnya dimahalin bang. Baik-baik semua orangnya, iya kan? Pasti dong. Lu nggak beli tapi lu konsultasi aja mas. Pasti seneng. Pasti seneng dia. Karena kalau kayak gue nih misalkan kayak gini deh, misalkan gue main kaset dan fisik terus nanya, gue seneng wah temen gue yang tertarik nih. Tertarik. Sekaligus melestarikan. Nah iya. Gitu. Karena nih bakal awet kalau gue berbicara tentang digital ya kayak aplikasi-aplikasi yang ada itu ya itu tambahan bonus lah buat era sekarang tuh bonus. Saya lebih dipermudah dengan apa ya kayak ini aja, ini kan dipermudah kan dari yang gede kayak gitu sekarang bisa di mana ya sama aja sekarang ada aplikasi kan. Jadi kalau menurut gue nantinya karena kan gue mikirnya untuk jangka panjang kan buat nanti misalkan ya buat turunan gue nantinya ini bakal gue turunin legacy. Masalah penyimpanan untuk vinyl nggak ribet kayak enggak harus di ruangan terbuka enggak. Iya, ada temen gue miara kaset, bukan miara ya, kalau miara mah hewan ya. Apa sih koleksi kaset, nyimpen di kulkas deh. Alasannya jamur lah ya. Gitu. Memang ada juga kalau ini mah mudah ya. Mudah aja, yang penting kalau emang mungkin area terbuka ya tutup aja pakai kain atau pakai plastik gitu. Masalah debu ya. Iya debu, yang penting ya bisa kalau dua hari sekali bersihin dari debu. Nah teman-teman kalau bang itu suaranya keluar dari mana sih? Kok bisa gitu piringan kayak gini dengan jarum pun bisa keluar suara. Nah itu yang gue baca dari beberapa sumber memang dia punya gelombang-gelombang suara. Dari rekaman itu langsung ditembak. Jadi kalau merhatiin gerak jarumnya, misalkan lagu pertama dia pasti dari sini nih. Nanti jarum ini akan kesini nih, makin lama makin ke dalam. Oh iya, muter dia. Nanti makin ke dalam. Nah, ini kan ada garis nih kan, setiap ini ada garis nih. Nah, garis ini jarak dari antar lagu. Ini lagu satu, terus dia ke sini. Nanti pas dari ini berarti lagu berikutnya. Ya nanti kita kita kasih gambaran. Tapi gue kurang tahu itu kan teknis banget ya karena. Iya, tapi yang gue tahu yang kayak sama gue yang gue perhatiin dan gue alami sih kayak gitu. Yang penting cara maintenance-nya aja sih. Yang penting kita mengajak dan yang punya vinyl turun temurun tuh nggak disia-siakan. Jangan dijual. Sayang. Karena kayak barang antik jatuhnya. Iya benar. Banyak. Karena nilai komersilnya pun ada. Gitu ketika gue cari lagu Kus Plus dong yang lama. Gue punya nih. Mahal lah. Gitu kan. Karena memang vinyl ini kelebihannya adalah tidak bisa dibajak. Betul. Gitu. Dan kita nggak membicarakan hal pembajakan karena itu bukan ranah kita sekali lagi.
Ini kita nggak sharing hobi sih, bukan ngasih tahu ngajarin atau menggurui enggak, cuma sharing hobi aja yang gue tahu aja sih. Gitu lah, jadi enak aja mainan baru gitu. Jadi kalau di saya hari kerja, gue berangkat kerja pakai headphone apa gitu di motor, pas di rumah pasti gue kesini nih ke Fisik entah kaset CD atau kesini. Jadi lebih banyak pilihannya loh kalau buat gue pribadi sih. Ya, berhubung lagu udah habis, kita closing aja. Jadi jangan ragu untuk beli vinyl ataupun yang udah punya vinyl, nggak ada alatnya, udah murah, banyak playernya. Dan tips-tipsnya juga tadi udah disebutin sama teman gue ini. Dan segitu aja ya kita dulu. Jadi teman-teman yang mau nanya apapun terkait dengan turntable atau vinyl bisa komen di bawah. Komen atau lihat di Instagram ada juga. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan nih, mungkin selanjutnya ini ada lagi gitu. Dan ini juga perdana gue tampil di channel ini gitu. Jadi teman-teman ya jangan lupa komen sih. Komen. Pokoknya kalau ada nanya jangan ragu, tanya di YouTube sini. Iya, tanya aja di kolom komentar. Ada Instagramnya nggak sih? Kalau nggak tanya Instagram itu. Nggak ada. Ya. Gue jarang main Instagram sih. Meskipun ada gitu, tapi oke. Itu aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan ragu untuk komentar. Dan gue terima kasih deh udah datang ke gubuk kecil ini. Jadi sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.